Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur yang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syukur atas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Gede Prianto ingin membuat tugas video itu tugas dari mata kuliah tafsir terbawi yaitu surat tentang surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Shu'aiban innakum idza la khasirun. Yang artinya para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya, ia berkata kepada sesamanya, sungguh jika kamu mengikuti Shu'aib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang. Jadi di dalam surat ini para pemuka kaum Shu'aib itu merasa putus asa menundukkan Shu'aib dan pengikutnya yang tetap teguh pada agama mereka. Jadi mereka ini cemas terhadap pengikut Nabi Shu'aib akan semakin banyaknya melihat kekuatan dan ketegaran di dalam berdakwah. Maka demikianlah para pemuka-pemuka dari kaum Shu'aib ini marah kepada Nabi Shu'aib. Karena itulah pemuka-pemuka dari kaum ini ataupun dari kaum kafir itu beralih kepada pengikut mereka dan mengancam mereka dengan berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Shu'aib, kata pemuka-pemuka kaum Shu'aib itu, atau beriman kepadanya dan meninggalkan ajaran tradisinya, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kata menurut dari pemuka-pemuka kaum Shu'aib itu, dengan bertujuan dia kaum pemuka Shu'aib itu untuk membujuk supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shu'aib. Ayat selanjutnya yaitu ayat 91 yang berbunyi fakhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Jadi ayat ini menjelaskan yaitu tentang keadaan kaum pemuka-pemuka Nabi Shu'aib, yaitu Allah menurunkan gempa dahsyat yang menimpa mereka sehingga mereka itu bergelimpangan di dalam ataupun di tempat tinggal mereka. Jadi dalam tafsirnya itu tidak lama berselang dari kemuka ataupun pemuka dari kaum Nabi Shu'aib itu yang menyatakan bahwa Nabi Shu'aib itu ketika kita mengikutinya merasa merugi, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kepada pemuka-pemuka Nabi Shu'aib itu dengan timpahan gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka itu bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka itu. Maka itulah sebagai bentuk siksaan Allah yang pantas mereka terima dan mereka pun mati bergelimpangan di tempat rumah mereka. Ayat selanjutnya yaitu tentang ayat 93. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون. Yang artinya orang-orang yang mendustakan Nabi Shu'aib
seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Shu'aib itulah orang-orang yang merugi. Maka di ayat ini juga menjelaskan tentang keadaan mereka, sehingga orang-orang yang mendustai Nabi Shu'aib ataupun menolak ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib, dengan siksaan yang menimpa mereka itu seakan-akan mereka itu belum pernah tinggal di negeri itu dan bersenang-senang di situ. Sebab semuanya hancur binasa dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tersisa sedikit pun. Jadi tidak ada lagi bekas-bekas peninggalan yang dapat menjadi bukti keberadaan mereka. Bukti-bukti tempat tinggal mereka tidak ada. Semuanya lenyap dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka sendiri. Ayat selanjutnya yaitu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumil kafirin. Dalam ayat ini ketika Shu'aib yakin azab akan menimpa kaum-kaum kafir ataupun pemuka-pemuka yang tidak mau mengikutinya, ia meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku benar dalam menyampaikan risalah apa yang Tuhan sampaikan kepadaku, dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum-kaum kafir. Jadi di dalam ayat ini tafsirnya bahwa melihat kehancuran yang menimpa kaum-kaum yang ingkar kepada Nabi Shu'aib, maka Nabi Shu'aib itu dengan hati yang berpaling, meninggalkan mereka. Jadi Nabi Shu'aib ini meninggalkan kaum-kaum yang tidak mau mengikutinya, seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat yang diberikan oleh Tuhanku berupa pesan dan bukti-bukti dengan aneka mukjizat kepadamu yang dapat membawa kebaikan jika kamu lakukan, dan aku telah menasihatimu kamu berupa sesuatu yang dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana aku bersedih hati terhadap penderitaan orang-orang yang kafir yang telah mendarah daging di dalam dirinya mereka akan kekufuran. Itu tidak akan terjadi sebab aku sudah berusaha keras memberikan petunjuk berupa menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah memilih kehancuran. Jadi inti dari dalam ayat ini bahwasanya Nabi Shu'aib itu sudah memberikan nasihat kepada kaum-kaum pemuka kaum Nabi Shu'aib ini, sudah memberikan nasihat, tetapi kaum pemuka kafir ataupun kaum Shu'aib ini menolak, sehingga ia mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti Nabi Shu'aib itu akan merugi. Padahal sebenarnya sebaliknya yang dikatakan oleh Nabi Shu'aib, barang siapa yang tidak mau mengikutinya Nabi Shu'aib itu berarti dia telah merugi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.